Karena untuk memenuhi kehidupannya sendiri saja masih ditanggung oleh orang tua. Apalagi ke depannya nanti untuk membiayai istri dan anaknya kelak. Apakah bisa dia bekerja atau harus mengandalkan orang tuanya lagi? Tentu saja Aldar tidak ingin hal tersebut terjadi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah peristiwa yang tragis dialami oleh seorang pria lanjut usia di Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 2023. Berita ini sempat membuat geger masyarakat, saking mengerikannya. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan, tubuhnya terbujur kaku, tertelungkup di balik selimut dengan luka parah di bagian leher serta dadanya. Cairan merah yang mengenang di sekujur tubuhnya merembes sampai ke spray hingga berceceran di dinding. Dan dari hasil penyelidikan atas kasus ini, terungkap jika pelakunya merupakan tetangga korban sendiri yang hendak menguasai harta korban. Namun sobat, setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap fakta yang lebih mengerikan. Ternyata, aksi bengis terhadap korban ini diotaki atau didalangi oleh anak bungsu korban sendiri. Dia menyewa eksekutor bayaran, yaitu tetangganya sendiri, untuk menghabisi korban yang merupakan ayah kandungnya. Motifnya, karena dia merasa sakit hati karena permintaannya tidak dituruti. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kecanduan judi online dan terjerat utang, seorang pemuda tega merampok dan membunuh tangganya sendiri yang merupakan seorang lansia. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, tekun dan pekerja keras, itulah prinsip yang dijunjung tinggi oleh Muhammad Aldar, warga desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sehingga di usianya yang sudah tidak muda lagi, yaitu di usia yang sudah menginjak 66 tahun, Aldar sukses dengan berbagai usaha yang telah dia rintis sejak muda. Aldar dikenal sebagai juragan toko mainan grosir, sembako, dan juga pemilik banyak rumah kontrakan. Dengan reputasinya tersebut, Aldar menjadi salah satu orang yang paling disegani oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selain karena reputasinya, masyarakat sekitar juga mengagumi sosoknya yang masih semangat dalam mengelola berbagai usaha, meski usianya sudah tidak muda lagi. Aldar yang selalu semangat dan tekun dalam bekerja tidak memungkiri bahwa dia terkadang merasa lelah. Kendati demikian, dengan berbagai usaha yang dia punya, Aldar tidak ingin lengah untuk menjaga berbagai usahanya, bahkan akan terus berusaha untuk lebih berkembang lagi. Hal tersebut tidak lain dia lakukan karena ini adalah demi keberlangsungan hidup keluarga. Mengenai identitas istrinya tidak dijelaskan di media. Namun, yang jelas Aldar sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya merupakan seorang perempuan yang juga tidak dijelaskan identitasnya. Sedangkan anak keduanya di saat itu sudah menginjak usia 21 tahun yang bernama Muhammad Berlian Winarko. Namun, diketahui bahwa Aldar dan keluarganya di saat itu tinggal secara terpisah. Aldar tinggal sendirian di sebuah rumah 2 lantai yang cukup luas di kawasan Jalan Merpati, RT 002 RW 021, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sedangkan istri serta kedua anaknya tinggal di rumah yang berbeda, namun masih berada di wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Entah apa penyebab pasti mereka tidak tinggal satu rumah, namun ada satu media yang mengatakan alasannya adalah karena masalah keluarga. Dari berbagai usaha yang Aldar miliki, Aldar mendapatkan penghasilan yang tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang mungkin saja tidak jarang keinginan anak-anaknya bisa Aldar turuti dengan mudah. Namun tanpa disadari, berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan justru membuat anak bungsunya tersebut, yaitu Berlian,
menjadi terbiasa dimanjakan. Segala sesuatu yang Berlian inginkan harus selalu langsung ada dan dituruti. Aldar tidak merasa keberatan dengan hal tersebut karena dia menganggap bahwa memberikan kenyamanan bagi anak-anaknya adalah bentuk kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, ketika Berlian semakin dewasa, Aldar mulai merasa khawatir. Dia takut bahwa kebiasaan dimanjakan tersebut akan membuat anak bungsunya jadi sulit mandiri, kurang menghargai usaha, dan tidak siap menghadapi tantangan hidup ke depannya. Hingga pada akhirnya, ketakutannya pun menjadi kenyataan. Di usia Berlian yang sudah menginjak 21 tahun, ternyata Berlian semakin bergantung kepada Aldar. Dia cenderung malas dan tidak mau berusaha sendiri, selalu mengandalkan Aldar, sang ayah. Hingga tibalah pada suatu hari, Berlian merengek kepada Aldar untuk dibelikan sepeda motor. Selain sepeda motor, dia juga di saat itu sudah punya pacar dan sudah kebelet ingin menikah dan meminta restu kepada sang ayah untuk bisa dinikahkan dengan pacarnya. Yang tentunya bukan sekedar restu, tetapi juga biaya pernikahannya. Atas permintaan Berlian, Aldar di saat itu merasa keberatan dan dengan tegas dia menolaknya. Entah apa alasan pastinya. Namun yang jelas, jika soal pernikahan, salah satunya karena Aldar menganggap bahwa Berlian masih belum siap dan mampu bertanggung jawab. Karena untuk memenuhi kehidupannya sendiri saja masih ditanggung oleh orang tua. Apalagi ke depannya nanti, untuk membiayai istri dan anaknya kelak, apakah bisa dia bekerja atau harus mengandalkan orang tuanya lagi? Tentu saja Aldar tidak ingin hal tersebut terjadi. Lagi pula, usia Berlian masih sangat muda dan Aldar sebenarnya juga mengharapkan Berlian dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjanjikan. Kalau soal sepeda motor, mungkin saja Aldar juga berharap agar Berlian bisa memperoleh motor yang dia inginkan melalui usahanya sendiri. Dan atas keputusan sang ayah tersebut, ternyata Berlian benar-benar merasa kesal. Dia sakit hati. Seiring berjalannya waktu, sakit hati tersebut dia pendam. Dan lama-kelamaan mulai menumpuk menjadi dendam yang terus meluap dan seakan siap meledak. Di dalam emosi yang kian membara, Berlian jadi gelap mata untuk melakukan tindakan yang kelewat batas kepada sang ayah. Di saat itu dia sudah punya niat ingin menghabisi ayahnya. Namun untuk melancarkan niatnya tersebut, Berlian merasa takut dan dia bingung harus bagaimana memulainya. Dengan cara apa dia melancarkan niat kejinya tersebut kepada sang ayah. Di tengah kebimbangannya, muncullah seseorang yang dirasa oleh Berlian bisa dia manfaatkan untuk menjalankan rencana kejinya ini. Orang tersebut adalah temannya sendiri yang bernama Alfianto Nugroho, yaitu seorang pria berusia 23 tahun yang juga masih tinggal di wilayah yang sama di Kecamatan Comal. Mengenai latar belakang keluarganya tidak dijelaskan secara detail, namun diketahui Alfianto ini merupakan seorang pria yang hidupnya tidak mudah. Entah pekerjaan apa yang dia jalani, atau justru Alfianto ini adalah seorang pengangguran. Yang jelas Alfianto sehari-harinya hidup serba kekurangan. Jeratan kemiskinan seolah menjadi rantai yang sulit untuk dilepaskan di dalam hidupnya, yang juga membatasi setiap langkahnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akibat situasi sulit tersebut, Alfianto jadi kehilangan arah. Dia merasa putus asa dan mulai mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat, namun dengan jumlah yang besar. Salah satu kebiasaan yang dia jalani adalah bermain judol. Awalnya mungkin dia berpikir bisa meraih keuntungan besar, tetapi kenyataan justru berkata sebaliknya. Bukannya keuntungan yang dia dapat, dia malah semakin terjerumus. Kekalahan demi kekalahan membuat dia semakin tenggelam di dalam lilitan hutang. Dan diketahui, hutang Alfianto di saat itu sebesar 1,5 juta rupiah. Dan jumlah yang sebenarnya tidak cukup besar, namun di tengah keterbatasannya, uang tersebut menjadi hal yang sangat sulit baginya untuk melunasi. Di dalam situasi Alfianto yang terdesak untuk segera melunasi hutangnya, Alfianto yang benar-benar buntu pikirannya memutuskan untuk menggali lubang tutup lubang alias pinjam uang untuk membayar hutang. Di saat itu yang ada di kepala Alfianto tidak lain adalah Berlian, anak orang kaya yang mungkin bisa membantunya meminjamkan uang agar dia bisa segera melunasi hutangnya. Dan oleh karena itu, tibalah pada hari Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, Alfianto datang menghampiri Berlian untuk meminjam uang sebesar 1,5 juta rupiah. Berlian yang di saat itu mendapati kedatangan Alfianto yang tengah kesulitan, hendak meminjam uang. Dia tiba-tiba punya ide, jadi kepikiran untuk melancarkan niat kejinya terhadap sang ayah kandung. Dia ingin memanfaatkan situasi sulit Alfianto untuk mau membantunya melancarkan niat keji tersebut. Berlian di saat itu memberikan uang sebesar yang Alfianto inginkan, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah, yang rupanya uang sebesar itu diberikan kepada Alfianto secara cuma-cuma. Alfianto yang diberikan uang secara cuma-cuma tentu merasa senang, namun muncul pertanyaan besar di kepalanya.
Pasti uang sebesar itu tidak mungkin diberikan secara gratis tanpa adanya syarat. Dan dugaan Alfianto ternyata benar. Berlian di saat itu memberikan uang tersebut secara cuma-cuma kepada Alfianto karena ingin meminta bantuan kepada Alfianto untuk menjadi eksekutor bayaran demi menghabisi ayah kandungnya sendiri. Entah karena tidak berani menggunakan tangannya sendiri atau tidak ingin jika dia terlibat hukum atas tawaran Berlian, Alfianto mulanya ragu. Namun saat Berlian menjanjikan akan menambah uang bayaran sebesar 10 juta rupiah kepada Alfianto, Alfianto juga bahkan dibebaskan jika ingin menjarah rumah dari sang ayah jika dia langsung tergiur. Dan tanpa banyak pertimbangan, Alfianto setuju untuk membantu Berlian sebagai eksekutor bayaran. Setelah setuju dan mendapatkan uang dari Berlian, Alfianto kemudian bersiap untuk melakukan aksi kejinya, menghabisi Aldar, ayah kandung dari Berlian, atas dasar suruhan dari Berlian sendiri. Tibalah pada hari Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Waktu menunjukkan sudah dini hari, sekitar pukul 3 dini hari. Alfianto datang ke rumah Aldar sambil membawa sebilah pisau. Alfianto di saat itu masuk ke dalam rumah Aldar dengan cara melompati pagar. Dan untuk membantu melancarkan aksi keji Alfianto terhadap sang ayah, Berlian memberikan sejumlah informasi kepada Alfianto untuk mengakses pintu lantai 2 dari belakang rumah sang ayah. Yang mana sebelumnya, pintu belakang tersebut sudah dibukakan oleh Berlian sebagai orang yang berhak keluar masuk rumah ayahnya tersebut. Selain itu, Berlian yang sebelumnya membebaskan Alfianto menjarah harta sang ayah, namun Berlian melarang Alfianto untuk mengambil handphone ayahnya. Hal itu karena Berlian ingin memastikan kondisi sang ayah setelah dihabisi, apakah sudah benar-benar tewas atau belum, dengan menelpon ke ponsel sang ayah. Jika saat dihubungi tidak ada yang mengangkat, berarti tugas Alfianto sudah selesai. Informasi tersebut disampaikan oleh Berlian melalui sebuah fitur pesan yang berada di sebuah aplikasi game online agar komunikasi mereka tidak mudah terdeteksi. Dengan cara ini, Berlian berharap rencana mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Setelah mendapatkan informasi dari Berlian, Alfianto kemudian masuk ke dalam rumah Aldar berdasarkan instruksi dari Berlian. Saat berhasil masuk setelah melompati pagar, Alfianto kemudian melewati atas lewat loteng pintu belakang yang sebelumnya sudah dibukakan oleh Berlian. Kemudian setelah benar-benar berhasil masuk ke dalam rumah Aldar, Alfianto langsung menuju ke kamar tidur Aldar. Di saat itulah, di dalam kamar tidur, dia melihat Aldar sedang tertidur pulas. Kesempatan tersebut dia gunakan untuk langsung melancarkan aksi kejinya. Tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, Alfianto menghunuskan pisau di tangannya lalu menggorok leher Aldar dengan sangat brutal. Cairan merah seketika menyembur deras dari luka menganga di lehernya. Aldar yang di saat itu menerima serangan dari Alfianto mendadak bangun, merasakan sakit yang amat luar biasa. Dan rupanya lehernya sudah menyemburkan cairan merah yang begitu banyak. Dan meski mulai melemah dengan tenaga yang tersisa, Aldar berusaha melawan serangan Alfianto dengan sekuat tenaga, berteriak meminta tolong. Namun suasana sunyi di wilayah tersebut seolah menenggelamkan teriakan Aldar. Kendati demikian, Alfianto yang panik karena Aldar terus berteriak. Lalu dia membekap mulut dan hidung Aldar dengan sekuat tenaga sampai tidak bisa bernafas. Di saat itu, cairan merah menyembur ke badannya hingga membasahi badan Alfianto. Aldar di saat itu semakin lemas karena dibekap. Alfianto lalu memberikan serangan pamungkasnya sekali lagi. Dia kembali menghunuskan pisau dan menikam ke arah dada Aldar hingga benar-benar brutal. Dada Aldar di saat itu seketika bolong. Cairan merah kembali mengalir deras, menggenang dan meresap di atas spray. Cipratannya pun sampai menempel di dinding kamar Aldar. Dan atas serangan yang benar-benar brutal tersebut, Aldar tidak mampu bertahan. Dia kemudian tewas meregang nyawa. Setelah memastikan Aldar tewas dengan memeriksa bagian tubuhnya, Alfianto kemudian membalik tubuh Aldar agar posisinya tertelungkup, mungkin agar bekas luka parahnya tidak terlalu terlihat. Lalu, dia menutupi tubuh Aldar dengan spray yang melapisi kasurnya. Setelah itu, Alfianto langsung melaksanakan aksi berikutnya. Aksi ini yang sudah dia tunggu-tunggu, yaitu merampas semua harta benda milik Aldar. Alfianto di saat itu dengan cepat berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain untuk mencari harta benda yang bisa dia gasak. Saat masuk ke dalam salah satu kamar, Alfianto menemukan sebuah kotak berisi uang 3 juta rupiah. Uang tersebut langsung dia amankan. Kemudian dia mencari lagi sampai ke jok motor korban. Alfianto kembali menemukan uang sebesar 400.000 rupiah yang juga segera dia amankan. Sehingga di saat itu Alfianto berhasil menggasak total uang dari Aldar sebesar 3,4 juta. Lalu setelah menyadari kondisi saat matahari mulai terbit, Alfianto yang tidak mau aksinya ketahuan kemudian memutuskan untuk buru-buru melarikan diri.
Namun sebelum melarikan diri, Alfianto menyempatkan diri untuk membersihkan sarung tangan dan buff yang dia pakai di kamar mandi. Lalu dengan cepat, dia melarikan diri sebelum aksinya ada yang memergoki. Padahal tadinya, Alfianto juga hendak mengambil sepeda motor milik Aldar. Namun Alfianto di saat itu benar-benar diselimuti kepanikan karena pagi yang datang dengan cepat. Lalu sementara di sisi lain, Berlian yang sedang dilanda kepanikan, dia juga penasaran apakah Alfianto sudah selesai melaksanakan tugasnya atau belum. Melihat langit semakin terang, Berlian meyakini bahwa Alfianto sudah selesai dengan tugasnya. Dan oleh karena itu, untuk benar-benar memastikan, Berlian menghubungi handphone sang ayah yang sesuai dengan perjanjian tidak boleh diambil oleh Alfianto. Beberapa kali dihubungi, ternyata handphone tersebut tidak diangkat, yang berarti benar bahwa Alfianto sudah selesai dengan tugasnya. Dan agar tidak dicurigai, Berlian di saat itu mencoba untuk berakting dengan membuat skenario seolah dia yang menemukan jasad sang ayah. Berawal dengan menghubungi sang ayah berkali-kali, tapi tidak diangkat. Itu menjadi awal mula dari dimulainya skenario yang dia ciptakan. Beberapa saat kemudian, Berlian lalu pergi ke rumah sang ayah, Aldar. Dan saat itulah dia menemukan ayahnya sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Berlian merasa sangat puas. Di tengah rasa puasnya, Berlian mencoba untuk menyembunyikannya dalam kepanikan dan kesedihan yang dia buat dengan sengaja. Sambil berteriak histeris, seolah-olah Berlian benar-benar syok dengan hal itu. Yang kemudian dia berlari, berteriak meminta tolong, dan melaporkan temuan jasad ayahnya ke rumah pamannya yang bernama Nasir, yang berada tidak jauh dari rumah sang ayah. Di saat itu warga sekitar pun jadi mendengar suara teriakan dari Berlian. Nasir, sang paman, dan beberapa warga lain yang mendapati laporan dari Berlian kemudian langsung masuk ke dalam rumah Aldar. Dan rupanya, benar, mereka melihat Aldar dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Mereka ikut menangis, namun dengan segera bertindak untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak RT dan kepolisian. Tidak lama setelah kejadian naas tersebut, warga seketika ramai berkumpul di rumah korban karena penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka bergidik ngeri, tak menyangka akan ada peristiwa yang begitu tragis di tengah-tengah pemukiman mereka. Sementara itu, pihak dari keluarga, yaitu istri dan anak-anak Aldar yang lain, termasuk di saat itu ada Berlian juga, sang otak dari pelaku. Di saat itu menangis sejadi-jadinya. Berlian juga berkamuflase dengan orang-orang yang bersedih atas meninggalnya korban. Lalu di sisi lain, polisi melakukan olah TKP untuk mengungkap kasus tersebut. Jasad Aldar di saat itu kemudian langsung dievakuasi untuk menjalani otopsi di RSUD Asyari. Berdasarkan dari hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab meninggalnya korban akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher dengan cara digorok dan ditikam di bagian dada. Setelah dilakukan otopsi, jasad Aldar kemudian dipulangkan untuk disemayamkan dan dikuburkan dengan layak. Tangis pihak keluarga di saat itu begitu pecah mengantarkan mendiang Aldar ke peristirahatan terakhirnya. Termasuk Berlian yang juga berakting layaknya orang yang paling kehilangan sosoknya. Padahal dialah yang paling menginginkan ayahnya untuk meninggal dunia. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi terus melakukan pemeriksaan. Alat bukti di lokasi diamankan dan diperiksa. Para saksi pun dimintai keterangan, termasuk Berlian yang diketahui sebagai orang yang pertama kali menemukan jasad korban di saat itu. Dia juga dimintai keterangan. Dengan kelihayannya, Berlian di saat itu belum dicurigai oleh pihak kepolisian. Kendati demikian, Berlian tetap panik, berharap Alfianto sang eksekutor tidak bisa terlacak keberadaannya. Yang mana, jika Alfianto terlacak, bisa-bisa membuat dia juga ikut terancam dan ketahuan karena keterlibatannya. Namun sobat, kejahatan pada akhirnya tetap akan terbongkar. Orang-orang yang melakukan tindakan kriminal harus menanggung akibat dari aksi keji mereka. Dan berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan, polisi akhirnya dapat menangkap sang eksekutor, yaitu Alfianto. Yang di saat itu Alfianto ditangkap di rumahnya sendiri tanpa adanya perlawanan. Alfianto yang tidak bisa mengelak atas perbuatannya, mengakui bahwa dia memang menghabisi Aldar. Alfianto di saat itu pun kemudian dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan yang lebih lanjut. Alfianto yang di saat itu dimintai keterangan mulanya masih menutupi keterlibatan Berlian. Dia di saat itu hanya mengakui jika dialah yang menghabisi nyawa Aldar karena ingin menguasai harta korban. Karena dia sedang terlilit hutang akibat judol. Namun, pihak kepolisian yang merasa ada kejanggalan terus memeriksa pelaku lebih mendalam. Alfianto di saat itu didesak untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya, yang kemudian akhirnya Alfianto menyampaikan kejujurannya
bahwa aksi tersebut didalangi oleh otak pelaku yang merupakan anak kandung dari korban yang bernama Berlian. Di saat itulah polisi kaget dan polisi langsung mencari bukti atas statement tersebut. Polisi di saat itu menemukan bukti berupa chat antara dua pelaku di sebuah fitur pesan yang berada di sebuah aplikasi game online. Dan atas keterlibatan anak kedua korban ini, yaitu Berlian, polisi dengan cepat mengamankan Berlian yang sontak warga langsung heboh dan bingung kenapa Berlian ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Berlian di saat itu dibawa untuk diperiksa dan dia tidak bisa mengelak setelah ditunjukkan bukti-bukti yang ada, termasuk chatnya dengan eksekutor, yaitu Alfianto lewat fitur pesan yang berada di sebuah aplikasi game online. Berlian di saat itu sangat ketakutan karena dia sudah terpergok. Dia tidak menyangka kalau dia akan terseret, bahkan terancam dengan hukuman yang berat karena menjadi otak pelaku atas kekejian terhadap sang ayah. Dalam penyesalan, Berlian mengakui perbuatannya. Kepada polisi, Berlian mengaku tega menyewa eksekutor bayaran, yaitu Alfianto, untuk menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri karena merasa kesal dan sakit hati. Permintaannya untuk dibelikan sepeda motor baru dan dinikahkan tidak mau dikabulkan oleh sang ayah. Dan setelah pengakuan tersebut, kedua pelaku pun akhirnya menceritakan secara rinci kronologi kejadian sadis tersebut. Selain berdasarkan pengakuan mereka, pihak kepolisian juga menguatkan kasus dengan alat bukti serta keterangan para saksi yang telah dikumpulkan. Dengan bukti-bukti yang jelas dan tidak terbantahkan, keduanya yang terbukti bersalah kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berlian sebagai otak pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa berencana atau pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa atau pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pasal 55 ayat 1 ke 1E dan 2E KUHP. Lalu sementara, Alfian sang eksekutor bayaran dikenakan dengan pasal 340 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana atau pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa atau pasal 365 ayat 1 dan 3 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Mereka berdua kemungkinan besar terancam hukuman mati. Pihak keluarga dan warga sekitar yang mengetahui fakta bahwa dalang dibalik tindakan keji ini adalah anak korban sendiri. Mereka merasa sangat kecewa dan tidak habis pikir. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa seorang anak tega menghabisi nyawa ayahnya hanya karena permintaan yang tidak dituruti. Dan atas perbuatan keji yang dilakukan oleh Berlian terhadap Aldar, begitu pula tindakan sang eksekutor yang dibayar oleh Berlian, mereka berharap kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan pada akhirnya, di dalam sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 September tahun 2024, majelis hakim menyatakan bahwa kedua pelaku terbukti bersalah. Keduanya pun dijatuhi vonis hukuman pidana seumur hidup. Meskipun keluarga merasa kecewa dengan tindakan Berlian, mereka tidak dapat menyembunyikan kesedihan dan penyesalan atas nasibnya yang berakhir di balik jeruji besi. Karena menurut keluarga, mau bagaimanapun juga, Berlian merupakan bagian dari keluarga mereka. Namun mengingat kekejaman dan kebrutalan perbuatannya terhadap sang ayah, keluarga tetap menginginkan Berlian bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Itu dia sobat, kisah dari Berlian yang tega menghabisi nyawa sang ayah yang bernama Aldar hanya karena permintaannya tidak dituruti. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?